Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Munaini, NPM 239. Di sini saya akan menjelaskan dan sintaks dari model pembelajaran cross puzzle bersama teman saya Melisa Retop. Pengertian cross puzzle sendiri dalam bahasa Indonesia, cross puzzle adalah teka-teki silang atau TTS. Dalam TTS disediakan sejumlah pertanyaan atau kata atau frase sebagai kunci untuk mengisi serangkaian kotak-kotak kosong yang disediakan sedemikian rupa. Deskripsi umum permainan cross puzzle menurut Rinaldi Munir yaitu merupakan suatu permainan dengan template yang berbentuk segi empat yang terdiri dari kotak-kotak berwarna hitam putih serta dilengkapi dua lajur, yaitu lajur mendatar dan lajur menurun. Lajur mendatar yaitu merupakan kumpulan kotak yang berbentuk satu baris dan beberapa kolom, sedangkan lajur menurun yaitu kumpulan kotak satu kolom dan beberapa baris. Cross puzzle, sebagaimana yang kita ketahui sekarang, pertama kali dipublikasikan pada tanggal 21 Desember 1913 di Korean New York World. Penciptanya adalah Arthur Wine, yang dirancang penuh pada bagian halaman hiburan disebut word cross. Hampir setiap abad, teka-teki silang merupakan salah satu teka-teki yang paling populer digunakan anak-anak dan dewasa. Teka-teki silang dapat digunakan sebagai strategi pembelajaran yang baik dan menyenangkan tanpa kehilangan esensi belajar yang sedang berlangsung. Bahkan, strategi ini dapat melibatkan partisipasi peserta didik secara aktif sejak awal. Cross puzzle melibatkan partisipasi peserta didik aktif sejak kegiatan pembelajaran dimulai. Jadi peserta didik diajak untuk turut serta dalam semua proses pembelajaran, tidak hanya mental akan tetapi juga melibatkan fisik. Dengan ini peserta didik akan merasakan suasana yang lebih menyenangkan sehingga hasil belajar dapat tercapai dengan maksimal. Selain itu, cross puzzle adalah strategi pembelajaran untuk meninjau ulang atau untuk mereview materi-materi yang sudah disampaikan. Peninjauan ini berguna untuk memudahkan peserta didik dalam mengingat-ingat kembali materi apa yang telah disampaikan, sehingga peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajaran baik aspek kognitif, afektif maupun psikomotor. Selain itu, fungsi kegunaan dari teka-teki silang itu sendiri yaitu untuk membangun saraf-saraf otak yang memberikan efek menyegarkan ingatan sehingga fungsi kerja otak kembali optimal. Karena otak yang dibiasakan terus-menerus belajar dengan santai, inilah yang dapat membuat siswa menjadi lebih paham dan mudah masuk dalam ingatan siswa, sehingga siswa tidak mudah lupa dengan materi yang telah disampaikan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran cross puzzle atau teka-teki silang antara lain, langkah pertama adalah mencurahkan gagasan atau brainstorming beberapa istilah atau nama-nama kunci yang berkaitan dengan pelajaran studi yang telah diselesaikan. Yang kedua yaitu menyusun teka-teki silang sederhana yang mencakup item-item sebanyak yang kita dapatkan. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, bagikan teka-teki kepada peserta didik dengan berkelompok atau individu. Jadi guru di sini membagikan teka-teki silang tersebut kepada peserta didik. Jadi guru menentukan terserah mau individu ataupun kelompok. Yang selanjutnya yang keempat yaitu masukkan kata yang bersesuaian dengan panjang kotak yang tersedia secara berkesinambungan sampai seluruh kotak terisi penuh. Yang kelima yaitu aturan pengisian kata-kata tersebut berhubungan dengan penyamaan jumlah karakter pada pengisian kata-kata ke dalam kotak teka-teki. Yang selanjutnya
Yang keenam yaitu istilah teka-teki tersebut, maksudnya istilah teka-teki tersebut secara mendatar ataupun menurun. Yang ketujuh yaitu tentukan batasan waktu. Jadi di sini guru memberikan batasan waktu mungkin 5-10 menit untuk peserta didik mengerjakan teka-teki tersebut, menyelesaikan teka-teki tersebut. Yang terakhir yaitu di sini memberi hadiah kepada individu atau kelompok yang mengerjakan paling cepat dan benar. Jadi guru memberikan reward kepada peserta didik yang telah mengerjakan paling cepat dan tentunya yang benar. Jadi di sini peserta didik akan lebih semangat untuk belajar. Di sini akan memberikan motivasi peserta didik untuk belajar, sehingga akan memberikan antusias yang lebih tinggi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Melisa. Selanjutnya, kelemahan cross puzzle atau teka-teki silang. Setiap metode pembelajaran pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Kekurangan atau kelemahan dari metode pembelajaran cross puzzle ini adalah setiap jawaban teka-teki silang, hurufnya ada yang berkesinambungan. Jadi, siswa merasa bingung apabila tidak bisa menjawab salah satu soal dan itu akan berpengaruh pada jawaban siswa yang hurufnya berkaitan dengan soal yang siswa tidak bisa menjawab. Selain itu, metode ini hanya bisa diberikan pada akhir pembelajaran untuk dijadikan evaluasi oleh guru untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa setelah melakukan pembelajaran. Cara mengurangi kelemahan cross puzzle atau teka-teki silang. Untuk mengurangi kelemahan dalam metode pembelajaran cross puzzle yaitu dengan cara pemberian bonus huruf pada kotak jawaban baik yang mendatar maupun yang menurun. Hal ini dapat mengurangi kesalahan siswa dalam menjawab pertanyaan karena sudah ada huruf yang ditentukan dalam kotak jawaban. Manfaatnya dari pembelajaran dengan cross puzzle antara lain dapat mengasah daya ingat. Ketika teka-teki disodorkan, anak akan menyingkir semua pengalaman-pengalamannya hingga waktu itu selanjutnya ia akan memilih semua pengalamannya itu sekiranya cocok atau sesuai untuk menjawab teka-teki yang ada. Dengan demikian, manfaat teka-teki sebagai pengasah daya ingat telah didapatkan oleh seorang anak. Belajar klarifikasi. Hanya jenis teka-teki yang meminta jawaban terkait golongan yang diminta, semisal buah-buahan, binatang, alat transportasi, nama seseorang, nama-nama benda, dan sebagainya. Ketika anak disodorkan teka-teki tersebut, maka seorang anak juga mendapatkan kesempatan untuk beradu pengetahuan dengan lawan mainnya. Mengembangkan kemampuan analisa. Hampir semua jenis teka-teki memilikinya. Ketika sebuah pertanyaan disodorkan, seorang anak akan mengulas kembali seluruh pengalamannya dan menganalisa pengalaman-pengalaman itu, mana yang cocok untuk menjawab dan mana yang cocok untuk berargumentasi terhadap jawaban yang dipilih. Selanjutnya, menghibur ketika anak sedang diberi teka-teki untuk dijawab. Secara tidak langsung, ia akan melupakan ingatan-ingatan tertentu. Jika anak sedang cemas, misalnya kecemasan itu akan terganti dengan kesibukan dalam mencari jawaban teka-teki yang ada. Selanjutnya, merangsang kreativitas. Secara tidak langsung, anak juga akan dibantu teka-teki untuk menyalurkan potensi-potensi kreativitas yang dimilikinya di dalam mempertahankan jawaban. Misalnya, anak akan belajar berargumentasi, memiliki bahasa yang mudah dipahami orang lain, dan mencari cara-cara alternatif untuk menjawab. Tidak jarang ketika mencari jawaban soal, seorang anak akan menemukan pertanyaan-pertanyaan baru yang belum tentu didapatkan sebelumnya. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.